Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Cinta Terhalang Takdir Part 20. Hari itu langit mendung, seakan menggambarkan suasana hati Laras yang gelisah. Setelah pertemuan dengan Randy, Laras merasa hatinya terombang-ambing oleh ketidakpastian. Ia tahu bahwa Randy masih mencintai Dina, tetapi ia juga merasa bahwa ia memiliki hak untuk memperjuangkan cintanya. Dengan tekad yang bulat, Laras memutuskan untuk menemui Dina dan berbicara dari hati ke hati. Laras tiba di rumah Dina dengan perasaan campur aduk. Ia memarkir mobilnya dan berjalan menuju pintu depan. Setelah beberapa saat ragu, ia akhirnya mengetuk pintu. Dina membuka pintu itu dengan wajah yang sedikit terkejut melihat Laras di hadapannya. "Laras, ada apa? Kok kamu datang ke sini?" tanya Dina dengan nada bingung. "Dina, boleh kita bicara sebentar? Aku janji ini gak akan lama," kata Laras mencoba menenangkan perasaannya. Dina mengangguk dan mengundang Laras masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana terasa canggung dan tegang. Terlihat Laras yang sepertinya gelisah memikirkan sesuatu. Sementara Dina sudah bisa menebak bahwa Laras akan membicarakan tentang Randy. Setelah beberapa saat, Dina akhirnya mencoba memulai percakapan dengan sopan. "Ada apa, Laras? Apa yang ingin kamu bicarakan?" Begini, Din. Sebelumnya aku minta maaf tentang apa yang sudah terjadi antara aku dan Ray. Aku yang paling bersalah selama ini," ucap Laras lirih. "Sudah, lupakan saja. Aku sudah memaafkan kamu saat aku memaafkan Ray. Aku cuma berharap kamu jadikan ini pelajaran dalam hidup kamu. Ray sekarang sudah tidak ada. Aku gak ingin kita bermusuhan setelah kepergiannya dan membahas kesalahan kalian." "Makasih ya, Din. Sebenarnya aku kesini mau bicara penting soal Randy," ucap Laras sedikit gugup. "Ada apa? Apa yang mau kamu katakan?" "Dina, aku merasa aneh kenapa kita selalu berada di antara pria yang sama. Tapi ini yang terjadi. Aku harus jujur dengan perasaanku. Aku mencintai Randy. Randy bilang kalau kamu setuju untuk memberikan dia kesempatan. Sementara dia tidak mengambil keputusan apapun yang berarti dia sebenarnya bingung dengan perasaannya. Jika boleh aku minta kamu mundur, Din, supaya nggak bingung lagi. Aku nggak memaksa kamu, tapi aku mohon kamu mau mengerti perasaanku," ungkap Laras. Mendengar ucapan Laras, Dina langsung berpikir. Dia merasa kasihan pada Laras, tapi juga bingung karena sudah berjanji pada Randy untuk tidak berubah pikiran lagi. "Din, kenapa kamu diam aja? Apa kamu sudah benar-benar melupakan Ray dan mencintai Randy sepenuhnya? Apa Ray sudah tidak ada dalam hati kamu?" tanya Laras mencoba membuat Dina memikirkan kembali. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka berdua, Randy juga tiba di rumah Dina. Ia merasa perlu berbicara lagi dengan Dina untuk mencari kejelasan tentang perasaannya. Ketika Randy tiba, ia melihat mobil Laras terparkir di depan rumah Dina. Dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia memutuskan untuk berjalan ke arah pintu rumah dengan hati-hati. Saat Randy sampai di depan pintu, ia mendengar suara percakapan dari dalam. Randy mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami apa yang terjadi. "Aku mengerti perasaanmu, Laras.
Tapi bayi dalam kandunganku membutuhkan seorang ayah. Ray juga memintaku untuk menerima Randy sebelum dia meninggal. Aku hanya ingin mengabulkan keinginan terakhir Ray, agar dia tenang di sana tanpa mengkhawatirkan aku. Itu artinya kamu tidak mencintai Randy, kan? Kamu hanya menerima Randy karena bayi itu dan karena Ray. Kamu egois, Dina. Kamu menahan seseorang untuk berada di sisi kamu tanpa membalas perasaannya. Ucap Laras yang mulai merasa sedikit kesal mendengar ucapan Dina. Andai saja Dina menunjukkan kalau dia benar-benar serius mencintai Randy, Laras mungkin akan berpikir untuk membiarkan mereka bersama. Tapi Dina sama sekali tidak terlihat mencintai Randy dari ucapannya. Tentang perasaanku, aku rasa itu bukan urusan kamu, Laras. Biarkan Randy yang memutuskan. Aku sama sekali tidak masalah siapapun yang dia pilih, ucap Dina dengan tegas. Tapi Dina, jika alasan kamu menerima Randy hanya karena bayi itu dan permintaan Ray, itu nggak adil buat aku dan Randy. Aku mencintai dia. Aku yakin dia juga punya perasaan yang sama. Hanya saja perasaannya ke kamu terlalu lama dan sudah dalam. Tapi aku yakin lambat laun aku bisa memiliki hati dia sepenuhnya. Sementara kamu membiarkan dia berada di sisi kamu, tapi kamu tidak mencintai dia. Bagaimana Randy bisa bahagia bersama orang yang tidak mencintai dia? Laras, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu pikir hanya dengan beberapa bulan saja aku bisa menghilangkan cintaku pada Ray semudah itu? Aku bukan kamu, Laras. Cinta seorang istri itu kuat, jadi aku tidak mungkin mencintai Randy secepat itu. Aku hanya merasa nyaman dan dilindungi. Dan asal kamu tahu, aku tidak pernah meminta Randy untuk selalu ada kapanpun aku butuh. Dia sendiri yang datang tanpa aku minta. Jadi kalau kamu ingin tahu bagaimana dia bisa bahagia bersama orang yang tidak mencintai dia, tanyakan pada Randy, ucap Dina. Mendengar perbicaraan antara Laras dan Dina, hati Randy berdegup kencang. Ia tidak menyangka bahwa situasinya akan menjadi serumit ini. Randy merasa perlu untuk masuk dan menghentikan pembicaraan ini sebelum semuanya semakin rumit. Randy mengetuk pintu dan membuka pintu rumah Dina. Dina dan Laras pun langsung terkejut melihat Randy berdiri di ambang pintu. Randy, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Dina dengan suara bergetar. Aku datang untuk berbicara denganmu, Dina, tapi sepertinya aku tiba di saat yang tidak tepat, jawab Randy mencoba menenangkan dirinya. Setelah mendengar ucapan Dina tadi pada Laras, Randy merasa sangat kecewa dan terluka, tapi tetap berusaha untuk mengerti. Ren, aku kesini karena aku cuma mau bicara sama Dina tentang hubungan ini, ucap Laras saat Randy beralih melihatnya. Aku tahu, aku mendengar semuanya. Kita bertiga perlu bicara penting, balas Randy dengan wajah terlihat sangat serius. Randy pun masuk ke dalam rumah itu, lalu mereka duduk bertiga dalam keadaan canggung dan menegangkan. Dina, aku sudah tahu alasan kamu menerima aku. Aku sudah dengar tadi. Dan kamu, Laras, aku sebenarnya nggak mau nyakitin kamu, tapi aku juga nggak bisa mengabaikan perasaanku pada Dina, ungkap Randy memulai pembicaraan. Ren, maafin aku bisa jelasin semuanya, ucap Dina. Nggak apa-apa Dina, aku bisa mengerti, balas Randy. Ren, kalau begitu sekarang aku minta kamu kasih aku kepastian. Kita nggak mungkin jalani hubungan kayak gini terus tanpa kepastian, balas Laras. Ya, kamu benar. Aku juga sudah bicara sama orang tuaku dan aku minta pendapat mereka.
Maaf, aku